Halo para penggila cerita sejarah, selamat datang di channel Ceritapedia. Setelah sebelumnya bercerita tentang salah satu peradaban yang menjadi bagian dari peradaban besar Mesopotamia, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas sejarah peradaban yang masih berada di dalam peradaban besar Mesopotamia. Peradaban tersebut adalah peradaban Babilonia. Pembahasan ini akan mencakup sebagian besar aspek terkait peradaban Babilonia, baik Babilonia lama maupun Babilonia baru. Tak perlu berlama-lama, mari kita masuk pembahasan utama. Babilonia dikenal secara luas sebagai periode selanjutnya dari rangkaian peradaban yang tergabung dalam periode besar Mesopotamia. Peradaban Babilonia sendiri menggantikan peradaban Sumeria yang sebelumnya dikuasai oleh dinasti ketiga kota Ur sekitar tahun 2004 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, Babilonia dikenal luas sebagai pusat peradaban besar Mesopotamia. Dalam perjalanan panjangnya, Babilonia melewati berbagai periode serta zaman. Semua dimulai dari dinasti Babilonia paling pertama. Dinasti Babilonia pertama dimulai ketika pada tahun 1894 sebelum Masehi, seorang bernama Sungu-Abum berhasil berjuang dan merdeka dari kekuasaan kerajaan Akkadia. Hal tersebut terjadi di kota Babilonia kuno. Setelah berhasil merdeka, Sungu-Abum mendirikan dinasti pertama kerajaan Babilonia. Dinasti tersebut diberi nama dinasti Amori. Dinasti Amori merupakan dinasti pertama yang memerintah Babilonia. Zaman tersebut, Babilonia hanyalah sebuah wilayah kecil yang tak dianggap sebagai sebuah negara. Hal ini terjadi karena Babilonia masih kalah strategis dibandingkan kota-kota lain seperti Elam, Isin, dan juga Larsa. Namun setelah 100 tahun berdirinya, muncullah seorang tokoh yang sangat termasyhur dan terkenal hingga masa kini. Dia adalah Raja Hammurabi, seorang raja ke-6 dalam dinasti Amori yang naik tahta pada tahun 1792 sebelum Masehi. Di masa kekuasaannya, Raja Hammurabi mampu menguasai hampir seluruh kerajaan-kerajaan penting di seantero Mesopotamia. Antara lain, dia mampu menguasai kota Isin, Larsa, Ur, Uruk, Nippur, Lagas, Eridu, Kis, Adab, Esnuna, Aksak, Surupak, Batibira, Sipar, dan juga Gisu. Tak hanya sampai di situ, Raja Hammurabi juga menyerang Elam, menguasai Mari dan Ebla, serta menyerang kerajaan Akkadia lama. Raja Hammurabi dikenal luas sebagai pemimpin militer dan politisi yang ulung. Selain itu, dia dikenal sebagai raja yang adil dan juga bijaksana. Selama 42 tahun masa kepemimpinannya, Babilonia perlahan-lahan menjadi pusat peradaban besar di Mesopotamia dan berhasil membangun kekaisaran yang terbentang dari Asyur di utara hingga Teluk Persia di bagian selatan. Hal ini pun juga didukung oleh pembangunan kuil-kuil serta kanal yang begitu megah. Satu hal yang paling diingat dalam sejarah dari Sang Hammurabi adalah tata hukumnya yang kerap disebut sebagai Code of Hammurabi. Code of Hammurabi berisi aturan hukum yang adil dengan tujuan melindungi kaum yang tertindas, orang-orang yang tak bersalah, dan korban-korban kejahatan. Hal ini dilakukan oleh Hammurabi sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai seorang raja yang adil dan tunduk pada aturan hukum. Sepeninggal Raja Hammurabi, kestabilan yang tercipta di tanah Babilonia pun mulai meredup. Terjadi pemberontakan di mana-mana hingga Babilonia pun terpecah belah, menyisakan kota asalnya yaitu Babylon. Setelahnya, Babilonia memasuki masa dinasti tengah Babilonia. Periode dinasti tengah Babilonia dimulai sekitar tahun 1595 sebelum Masehi. Adalah bangsa Hittite yang berhasil menyerang dan menguasai kerajaan Babilonia setelah melihat kondisi Babilonia yang sudah sangat lemah. Setelahnya, Babilonia dikuasai oleh bangsa Kassite dari pegunungan Zagros.
Mereka sempat memimpin selama 435 tahun lamanya, serta mengubah nama Babilonia menjadi Kardunias hingga tahun 1160 sebelum Masehi. Pada tahun 1155 sebelum Masehi, setelah penyerangan terus-menerus dan pencaplokan wilayah oleh bangsa Assyria dan juga Elam, bangsa Kasite pun digulingkan dari Babilonia. Adalah kekaisaran Assyria Tengah yang berhasil menguasai Babilonia. Walaupun menguasai Babilonia, bangsa Assyria harus berbagi kekuasaan pada kerajaan-kerajaan yang menyerang Babilonia setelahnya. Hal ini terjadi karena ketidakbecusan raja yang ditunjuk oleh Assyria untuk melaksanakan pemerintahan di Babilonia. Walhasil, pada akhir abad ke-11 sebelum Masehi, bangsa Arameans dan Sutean merebut kekuasaan Babilonia dari Assyria dan menguasai Babilonia. Hingga akhirnya, pada abad ke-9, lagi-lagi kekuasaan Babilonia diisi oleh bangsa asing. Kali ini, giliran bangsa Chaldeanslah yang menguasai kerajaan Babilonia. Hal itu terjadi setelah bangsa Chaldeans melakukan kampanye militer demi menguasai Babilonia dari tangan bangsa Arameans. Dan kampanye militer ini pun sukses serta menandai dimulainya era kekuasaan Chaldeans di Babilonia. Selanjutnya, Babilonia memasuki periode Assyria. Periode Assyria ditandai dengan dikuasainya Babilonia oleh Kekaisaran Neo-Assyria. Kekaisaran Neo-Assyria secara teratur mengatur Babilonia sebagai salah satu daerah kekuasaannya, khususnya pada masa pemerintahan Sennacherib. Di bawah pemerintahannya, kota Babilonia dihancurkan secara perlahan. Tempat-tempat seperti kuil dan area perkotaan sengaja dihancurkan demi meluaskan pengaruh agama yang dibawa oleh Sanherib. Akan tetapi, Sanherib justru terbunuh karena keserakahannya tersebut. Hal ini terjadi setelah dia tewas di tangan kedua anaknya sendiri. Selanjutnya, Raja Esarhaddon sebagai penerus Sanherib secara perlahan membangun kota Babilonia kembali dan menghabiskan sisa umurnya di kota tersebut. Esarhaddon memiliki dua anak, yaitu Shamash-shum-ukin dan Ashurbanipal yang akhirnya terlibat perang saudara pada tahun 652 sebelum Masehi. Pada perkembangannya, Shamash-shum-ukin meminta bantuan dari negara-negara tetangganya seperti Persia, Elam, dan juga Chaldean. Namun, Shamash-shum-ukin akhirnya menemui kekalahan dan terbunuh dalam perang tersebut. Ashurbanipal pun naik tahta sebagai Raja Neo-Assyria dan berkuasa dari kota Niniveh. Sementara Babilonia diperintah oleh seorang gubernur regional yang ditunjuk oleh raja. Satu hal yang mencolok dari Ashurbanipal selain prestasi gembilangnya di medan peperangan adalah dia merupakan orang yang menaruh perhatian lebih pada ilmu pengetahuan. Hal ini pun dibuktikan dengan dikumpulkannya semua hal tentang keilmuan dan dikumpulkan di perpustakaan Niniveh. Konon, di perpustakaan ini terdapat 30.000 tablet catatan keilmuan. Setelah kematian Raja Ashurbanipal, kerajaan Assyria mulai mengalami kemunduran. Hingga akhirnya, keadaan tersebut melahirkan kerajaan Neo-Babilonia. Selanjutnya Babilonia memasuki periode kekaisaran Neo-Babilonia. Periode Neo-Babilonia ditandai dengan melemahnya posisi kekaisaran Neo-Assyria yang memberikan peluang jenderal-jenderal wilayahnya untuk memberontak. Salah satunya adalah Nabopolassar. Nabopolassar berhasil memanfaatkan kelemahan kekaisaran Neo-Assyria untuk memerdekakan wilayah Babilonia dan juga Nippur. Walau pada perjalanannya, kekaisaran Neo-Assyria berusaha memadamkan pemberontakan Nabopolassar, namun mereka tidak berhasil meredam gerakan ini. Hingga pada akhirnya, Nabopolassar mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang raja Babilonia. Pada perjalanannya, kekaisaran Neo-Assyria mencoba beberapa kali menyerang kekaisaran Neo-Babilonia. Namun penyerangan ini akhirnya berhenti setelah posisi Assyria yang lemah karena serangan bangsa Mesir dan juga bangsa Medes. Hingga pada akhirnya, kekaisaran Neo-Assyria berhasil ditaklukkan oleh anak sekaligus pangeran kerajaan, yaitu Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar naik tahta setelah ayahnya meninggal pada tahun 605 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar mewarisi daerah kekuasaan yang begitu luas dari sang ayah. Nebukadnezar dikenal luas sebagai raja yang termasyhur setelah Hammurabi.
Jarak kekuasaan antara mereka berdua berjarak tepat 1000 tahun lamanya. Taman gantung Babilonia, Tower Babel, dan juga gerbang Ishtar dibangun pada masa pemerintahan Nebukadnezar II ini. Taman gantung Babilonia mencerminkan kemajuan peradaban Babilonia pada masa tersebut. Sementara Tower Babel dibuat sebagai mercusuar agar terlihat dari padang pasir bagi mereka yang ingin berjalan ke kota Babel. Dan juga ada gerbang Ishtar, yaitu gerbang masuk kota Babylon, di mana gerbang Ishtar adalah inkarnasi dari kepercayaan Babilonia serta visi Raja Nebukadnezar II. Akan tetapi, Nebukadnezar lebih dikenal sebagai raja yang melakukan kampanye militer ke Levan atau tanah Kanaan yang dikuasai oleh kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kampanye ini pun berhasil menghancurkan dua kerajaan tadi pada tahun 587 sebelum Masehi dan memaksa penduduknya untuk dipindahkan ke kota Babilonia. Setelah kematian Raja Nebukadnezar II, kerajaan Neo-Babilonia mengalami kemunduran karena konflik politik internal kerajaan. Dan pada akhirnya, Kekaisaran Neo-Babilonia berhasil diketaklukkan oleh Imperium Persia Akhmeniyah pada tahun 539 sebelum Masehi. Periode ini dimulai tepat setelah Kekaisaran Neo-Babilonia dikuasai oleh Imperium Persia Sasanid pada tahun 539 sebelum Masehi. Adalah Cyrus the Great atau Kores yang Agung yang memimpin Persia menaklukkan Kekaisaran Neo-Babilonia pada Battle of Opis. Raja Cyrus yang Agung dikenal sebagai orang yang menjunjung tinggi toleransi antar manusia. Hal ini disebutkan oleh Herodotus yang seorang sejarawan Yunani yang menyebutkan jika pada masa pemerintahan Cyrus ini tawanan-tawanan kerajaan dipersilahkan kembali ke daerah asalnya masing-masing. Tak ketinggalan, masyarakat dari kerajaan Israel dan Yehuda yang dikembalikan ke tanah Filistin atau Kanaan. Mereka pun dipersilahkan melaksanakan kegiatan peribadatan secara bebas. Secara aktif, Babilonia berada di bawah kekuasaan Cyrus yang Agung dan calon penerusnya yaitu Raja Darius I. Babilonia ditetapkan sebagai daerah ke-9 atau stratap ke-9 dari Imperium Persia Akhmeniyah. Hal ini pun berjalan selama 200 tahun lamanya hingga akhirnya pada masa pemerintahan Darius III, Kekaisaran Persia Akhmeniyah harus takluk oleh Alexander Agung dari Yunani. Hal ini terjadi karena selain pasukan Alexander yang kuat, keadaan internal Persia yang kacau balau di tangan Raja Darius III. Dan hal tersebut mengakhiri masa kekuasaan Persia di wilayah Babilonia dan memulai periode Helenistik. Periode Helenistik dimulai tepat setelah raja terakhir Imperium Persia Akhmeniyah, yaitu Darius III mengalami kekalahan dari Alexander Agung pada pertempuran Gaugamela. Alexander Agung yang berhasil menang dari Darius III akhirnya mewarisi seluruh daerah kekuasaan Persia. Salah satunya adalah Babilonia. Di masa kekuasaannya, fungsi Babilonia pun dikembalikan sebagai tempat berkumpulnya para cendekiawan keilmuan di seluruh penjuru dunia. Namun kekuasaan Alexander Agung tak bertahan lama. Hal ini dikarenakan Alexander Agung muda yang mati tanpa diketahui sebabnya. Daerah kekuasaannya yang begitu luas pun akhirnya dibagi-bagi oleh jenderal-jenderal besarnya dan mulai menandai masa Diadochi. Diadochi adalah masa di mana jenderal-jenderal besar Alexander Agung saling berperang satu dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya, Babilonia jatuh ke tangan Kekaisaran Seleukia dalam prosesnya. Di mana pada masa kekuasaan Kekaisaran Seleukia, mereka membangun kembali istana dan kuil Esagila di Babilonia. Masa kekuasaan dinasti ini pun cukup lama, hingga pada akhirnya Babilonia memasuki fase akhir, yaitu periode kekhalifahan Muslim. Pada abad ke-7 Masehi, sebuah kekuatan besar bangkit dari Jazirah Arab. Masa tersebut adalah masa kekhalifahan Rasidun. Mereka melakukan kampanye militer dan mulai menyebar ke seluruh daratan Timur Tengah, tak terkecuali Babilonia. Babilonia pun memasuki era kekhalifahan, di mana pada masa tersebut Babilonia lebih dikenal sebagai perpustakaan dan tempat keilmuan yang begitu penting. Selain itu, posisi Babilonia juga bisa dikatakan sebagai tempat wisata religius di mana situs agama Islam, Nasrani, dan Yahudi terdapat di kota ini. Hingga akhirnya, perjalanan waktu ke era modern membawa posisi Babilonia tetap menjadi rujukan keilmuan di seluruh dunia. Dan itulah sejarah singkat peradaban Babilonia. Bagaimana tanggapan kalian tentang cerita sejarah Babilonia? Silakan like, komen,
dan subscribe jika kalian menyukai cerita seperti ini. Terima kasih. Salam Ceritapedia.